Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita jadi ternyata kemarin baru ingat, jadi setelah subnetting itu kita ada materi namanya supernetting. Nah, kita hari ini bahas supernetting kayaknya maksudnya sedikit, jadi materinya nggak terlalu banyak. Ini sebenarnya hampir sama dengan subnetting, cuman ini kebalikan dari subnetting. Nah, jadi kita hari ini akan bahas namanya supernetting. Nah, apa sih itu supernetting? Nah, supernetting itu sendiri, jadi supernetting itu proses terbalik dari subnetting. Jadi kalau kemarin itu subnetting itu membagi-bagi jaringan, nah kalau subnetting ini menyatukan jaringan, menyatukan network. Jadi yang tadinya kalau subnetting itu kan misalkan kita punya slice gede, punya prefix gede, itu kita bagi-bagi jadi kecil-kecil. Nah, kalau supernetting ini kebalikannya, dari kita punya kecil-kecil, kita jadiin blok gedenya. Nah, jadi seolah-olah kayak digabung, tapi masih dalam satu blok yang masih mencakup satu blok gitu. Nah, jadi prosesnya itu nanti bit max itu dipindahkan misalnya dari prefixnya 24 sama 24 nanti jadinya misalkan 23, ataupun misalkan nanti ada prefix 16 sama 16 nanti jadinya 8. Nanti itu ada hitung-hitungannya. Jadi ada rumusnya dan itu kayaknya gampang sih. Nanti kita coba aja. Jadi si subnetting itu kan kita bagi-bagi nih. Misalnya kita punya slash 24. Nah, nanti slash 24 itu kan kita bisa bagi lagi. Kalau bagi 2 kita jadinya slash 25 ya. Kalau bagi 3 jadinya slash 26 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya supernetting ini kebalikannya. Gitu sih. Jadi oke. Nah, biasanya supernetting ini dilakukan oleh penyedia layanan internet pada pengguna normal. Nah, jadi maksudnya biasanya proses supernetting ini atau istilahnya sekarang itu namanya aggregation ya. Jadi agregat gitu. Jadi diagregat dari yang kecil-kecil diagregat jadi satu blok besar. Nah, itu biasanya dilakukan oleh ISP. Jadi biasanya ISP itu untuk routingan supaya dia nggak banyak kerjanya, atau maksudnya nggak load-nya itu nggak tinggi. Jadi dibikin blok gede untuk supaya nanti ke internetnya nggak perlu banyak routing-routingan. Jadi routingnya misalkan harusnya kita tadi pakainya blok 24 itu kita bisa satu aja, satu routing. Tapi kalau kita subnetting kan jadinya dua routingan tuh. Misalkan 24 dibagi 2 jadi /25. Nah, nanti kan networknya ada 2 tuh kalau 25. Nah, kalau 25 itu otomatis nanti si router itu harus merouting kedua network itu. Nah, sedangkan kalau agregat ini jadinya jadi satu gitu. Oke. Mungkin contohnya seperti ini. Jadi, misalkan kita punya banyak blok IP nih, punya prefix banyak. Nah, kalau nanti router itu kalau misalkan kita punya banyak network kayak gini, kita harus merouting satu-satu nih, routing ke yang network 10.0, kemudian ke 10.1, 10.2, dan seterusnya. Nah, kalau kita agregat itu router cukup merouting ke yang 10.0, tapi slash-nya kita slash gedein. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Intinya sih kebalikan dari subnetting. Ada yang mau ditanya? Yang maksudnya routing itu yang IP subscribe itu, Kak. IP subscribe. Apa tuh? Broadcast. Oh, IP network. IP network. Jadi kan setiap network ini kan 10.0.0/16 ini adalah network kan. Nah, jadi maksudnya kalau dibagi-bagi kayak gini, nanti router itu semakin banyak subnetting, nanti routing itu semakin punya banyak routing table namanya. Nah, semakin banyak routing table artinya si router ini bekerjanya lebih banyak atau lebih lah dibanding kalau misalkan routingnya misalnya routing table cuma satu gitu. Jadi
Nanti ada istilah IP root, kemana, via mana, cukup masukin yang gedenya. Jadi yang kecil-kecilnya nanti di bawahnya lagi gitu. Gitu sih. Oke, Kak. Oke ya. Harusnya gampang sih ini. Kak. Ya. Jadi Supernetting itu dia menyatukan beberapa IP network dengan prefix yang kecil dijadiin satu IP network dengan prefix yang besar ya Kak. Ya, jadi sebagai contoh misalkan gini ya. Kalian beli IP public nih. Beli IP public dikasih dari provider itu /8 kayak gini. Oke, /8 kayak gini. Nah, tapi kalian punya router banyak nih. Nah, kalian bagi-bagi tuh kalian subnetting. Kalian subnetting ya. Misalkan 16. Jadi ini ada satu router. Nah, tapi kalau kalian ke internetnya atau kalian istilah nanti ada BGP piring, nah itu kalian cukup routing yang 8-nya aja. Maksudnya yang /8 aja. Nggak perlu bikin routing yang 111 ini. Nanti istilahnya agregat. Gitu. Atau kemarin itu kita punya ini ya. Coba yang buka yang kemarin. Ini kelihatan nggak PPT-nya atau nggak? Oh, sorry. PPT aja. Lighting dong. Oke. Ini kelihatan ya yang kemarin? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, misalkan gini, kalian beli IP public dengan blok /24. Oke? Kalian kan jadi punya useful atau kalian jadi punya IP sejumlah 254 kan? Oke ya, beres. Nah, Iya. ya. Nah, kalian udah punya 254 IP nih, tapi kalian ternyata butuh itu dibagi jadi 2. Jadi misalkan oke, pengennya yang ini dapat 126, yang sebelahnya lagi dapat 126. Misalkan kelas A dapatnya 126, kelas B dapatnya 126. Nah, itu kalian subnetting kan, jadinya /25. Jadi kelas A dapatnya /25, kelas B dapatnya /25. Tapi kamu itu tetap punyanya yang /24. Maksudnya kalian itu tetap belinya yang /24 gitu. Nah, nanti yang di routing ke arah provider itu adalah yang /24 gitu. Begitupun nanti misalkan kalian punya /26. /26 ini kan bisa 4 ya, bisa 4 kalinya 24 /24 kan. Nah, nanti bisa dibagi-bagi. Nah, proses supernetting itu adalah proses dari yang kecil-kecil ini, misalkan /26, jadi /24 gitu. Jadi itu namanya sih istilahnya blockingnya sih. Gitu. Kurang lebih nangkep atau makin bingung nih? Udah Kak, nangkep Kak. Nangkep ya? Oke. Intinya kebalikan dari subnetting lah. Gimana ya? Kayaknya ada gambar sebentar. Coba ya. Coba. Nah, kayak gini kurang lebih. Kelihatan ya? Jadi kalau kalian punya /24, ini misalkan kalian beli /24 nih, kalian dapat sebanyak 254 IP. Nah, itu kalian bisa bagi 2 jadi /25. Nah, sebenarnya kalian beli 24 pun, kalau kalian mau bagi 4, jadinya kalian bisa bagi itu jadi ada 4 network kalau kalian pakai /26. Nah, tapi proses routing ke arah istilahnya ke arah providernya, itu kalian tetap ngeroutingin yang /24. Nah, jadi proses supernetting itu adalah kalian udah punya 4 network ini, kalian jadiin satu blok IP network ini. Gitu. Beres ya? Oke Kak. Oke. Nah, itu ada perhitungannya. Nah, jadi perhitungannya sih gampang ya.
Kurang lebih seperti ini nih. Misalnya contoh yang pertama. Misalkan di sini kalian punya IP blok IP 10.10.10.26 titik 64 sorry /30 sama 10.10.10.72/30. Nah, kalian ini pengen gabungin ini jadi satu network aja gitu. Agregat, kalian pengen agregat dua network ini atau dua prefix ini jadi satu. Nah, caranya gampang. Pertama, kalian jadiin dulu masing-masing oktet ini, kalian jadiin biner. Kalau 10 itu binernya kan 0000 10 10 ya. Benar nggak nih? Iya, Kak. Benar, Kak. Benar ya? Ya. Oke, terus ini sama ya, sama. Terus 64 itu binernya, jadi biner itu di convertnya jadinya 8 bit ya. Jadi kalau kalian misalkan punya IP 8 berarti nanti kalian jadinya 0000 dulu baru 0100 gitu kan. Iya, Kak. Oke, ya gitu. Jadi intinya kalian convert ke biner tapi dalam 8 bit. Oke, sampai situ beres ya. Gampang kan maksudnya? Ini nggak usah, pertama kita nggak usah ngelihat /30-nya dulu. Jadi kita ngelihat IP-nya dulu, terus kita convert jadi dia ke biner. Oke, kalau udah ke biner, nah nanti proses agregat atau proses subnetting-nya itu kalian bisa dengan cara antara ini dan ini kalian AND. Masih ingat kan perhitungan N gimana? N or NOR gitu. Dikali ya. Jadi kalau ada 0 dengan 0 jadinya 0. 0 dengan 1, 0. 1 dengan 0, 0. 1 dengan 1, 1. 1 ya. 1. Berarti dia bakal 1 kalau cuman sama-sama 1 ya. Oke. Oke ya. Nah, terus kalian cukup N-in, nanti ketemu IP-nya berapa. Nah, setelah kalian N, itu kalian dapat kan, kalau ini kalian convert jadi desimal itu jadinya 10, terus ini 10, ini 10, ini 64. Ini kalian bisa gitu kan, 00, 0, 11, 1, 00, 0, 00, 0, 01, 0, dan seterusnya. Nah, ini kalau kalian convert harusnya jadinya 64 ya. Ini kalian udah dapat IP-nya nih dengan cara kalian N. Nah, sekarang gimana cara dapat prefixnya atau agregatnya dari /30 dengan /30 ini? Jadinya berapa sih? Nah, itu kalian bisa dengan cara, jadi kalian kalau di sini metodenya di bold ya, atau di apa istilahnya, di bold ya. Bahasa Indonesia apa sih? Bold. Dikerengin lah ya. Apa sih? Ditebalkan, ya ditebalkan. Nah, tapi proses tebalinnya ini sampai kalian nemuin perbedaan antara binernya itu dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau kalian ini kan 0 ini sama nggak? Ini dan ini sama nggak? Sama ya. Berarti kalian bisa lewat. Terus ini 1 dan ini sama ya, sama semua ya. Nah, biasanya adanya di sini nih. 0 sama 0 sama ya. Berarti masih di bold. Kemudian 1 sama 1 masih di bold, 0 sama 0 masih di bold. 0 sama 0 lagi masih di bold. Nah, ini ketemu nih, 0 sama 1, beda kan? Nah, yang pembeda inilah yang kalian udah mulai stop bold-nya. Gitu. Oke? Oke ya? Dapat ya? Nah, terus setelah kalian udah bold ini atau udah tebalkan yang ini, yang sama semua. Jadi misalkan di sini sama, ini kan setelah ini beda nih. Tapi setelahnya sama kan? Nah, ini kalian nggak usah hiraukan. Jadi pokoknya kalau ada perbedaan itu artinya batasnya gitu. Oke ya. Jadi walaupun setelah ke kanannya itu masih sama, itu udah nggak dipikirin lagi. Jadi yang dipikirin setelah dia udah ada perbedaan, artinya di situ stop proses bold-nya itu. Oke? Oke, Kak. Oke ya. Nah, setelah kalian bold atau batasin kayak gitu, nah yang ditebalkan atau di bold itu kalian jadiin satu semua.
Kalian jadiin satu semua. Nah, sisanya yang mulai dari yang berbeda itu kalian jadi 0. Nah, kalau udah kayak gitu nanti kalian bisa jadiin itu sebagai prefix atau subnetnya. Ini kan kalau dihitung jadinya 8 tambah 8, 16 tambah 8 lagi berapa? 24. Berapa? Ya 24 Iya, benar. 24 kan? 24 terus 25, 26, 27, 28. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Maksudnya masih bingung atau gimana? Kak, kalau di Supernetting itu kalau yang kita dapat itu bukan IP networknya, berarti gimana tuh Kak? Salah atau gimana? Ya, biasanya kita Hasil dari nggak. Supernettingnya? Jadi kalau misalkan kita dapat soal atau dapat, tapi dalam kehidupan realnya nggak mungkin kita pakai agregat dari IP host ya, pasti dari IP network ya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian ada soal ini misalkan jadinya 23 gitu, ini kan bukan network ya, kalian jadi network dulu. Oke. Jadi proses aggregation atau Supernetting ini harus si IP network-nya. Oke? Oh, berarti dari awalnya itu kita yang jadi networknya dulu ya Kak. Jadi nggak boleh dia itu IP host. Yes, betul. Nah, cuman biasanya sih kita ngasih soalnya udah network sih. Karena dia biar real gitu. Kalau misalkan itu takutnya bingung dan lain-lain. Gitu sih. Oke. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Oke, mungkin kita coba kali ya, kita cobain. Di sini punya kita punya IP 10 10 10 4 sama 10 5 selesai 24. Oke. Nah, ini kita mau jadiin satu nih. Mau kita agregat atau mau kita supernetting. Nah, caranya kayak tadi. Ini berarti 0 0 0 ya. 0 0 0 1 0. Oke. Oke ya, 10 juga 0 0 0 0 0 1 0 1 0. Kalau 4 berapa? 0-nya 4 kali, 0100. 01 0 0. Oke, kemudian 0 jadinya 0 0 0 0 0 0 0. Kurang apa pasti? Kurang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1. Oke, berarti yang ini pun sama ya. Ini sama titik 5 berapa? Kalau 5, sorry. Kalau 5 berapa? 5 1 0. 0 0 0 0 0 kali 0101. 01. Oke. Sisanya 0 0 0 0 0 0. Oke. Nah, pertama kita coba cari IP-nya dulu. Tadi cara nyari IP itu kan di N ya. Berarti ini harusnya sama sampai sini. Kemudian selanjutnya gimana nih? 0 0 0 sampai 5 sama. Sampai 5 sama. Oke, terus ini 1 1 0 ini 0 ya? 0. Oke. 08 kali. Sisanya 0 0 0 0. Oke. Mungkin kita langsung yang bold dulu kali ya biar mau gimana? Atau kita coba tentuin dulu ini berapa? Tentuin dulu aja. Tentuin dulu ya. Ini berarti 10 0 0 0 0 10 10 4 4 ya. 4.0. Oke. Nah, sekarang kita coba bold-nya kira-kira sampai mana nih? Sampai mana? Ini kan sama ya. sampai sama. yang oktet ketiga. Yang mana? Yang satu terakhir nggak usah. Ini. Nah, ya. Oke ya. Kita bold. Kemudian berarti ini sampai sini ya. Oke. Sip. Habis ini berarti jadinya gimana nih? Tadi. Ya, Jadiin satuin. satu. Jadiin Yang di bold jadi 1. Satu ya. Sampai sini. Sini. Ini masih nggak? Masih. Masih? Ini? Satu lagi. Masih. Satu lagi. Ya, udah. Ini apa? Sisanya 0.
nol. Sisanya 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti ini berapa nih prefiksnya? 23. 23 ya. Oke, sip. Mantap. Jadi kalau kita punya /24 ada 2 kayak gini dengan IP segini-segini, IP network segini-segini, kalau kita super netting itu hasilnya 10.10.10.4/23. Oke, gampang ya? Gampang lah. Cuman ya itulah gampang ya. Mau coba lagi? Atau ini masih 10. Nah ini mungkin kita coba yang ada 3. Coba stop share dulu ya, biar enggak. Oke. Oke, yang 3 ini kita punya /29 ada 3, kita pengen jadiin 1. Ini berarti sama ya kita dia. Ini sampai sini. Benar nggak? Benar ya. Titik 8 binarnya berapa? 0-nya 4, 1000. 1000. Oke, sorry. Kemudian ini berarti sama 14 berapa? 0-nya 4, 1110. 1 lagi, lagi 0. 0. Oke. Ini sama Itu juga. oktet ketiga bukannya 1010. Oh, oke, sorry. Ini salah ngambil tadi ya. Ini berarti 10. Gimana? 0010 gini ya. Iya. Oke, 48. 0011. 0-nya 4 kali. 0-nya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus berarti ini berapa? Ini gimana? Sampai oktet ketiga sama. Sama ya. Ini kita coba cari IP-nya dulu. Sampai sini sama. Sorry. Oke. Oke, ini jadi berapa? 0. 0. Kemudian 0. 0 semua. Hah? 0 semua. Yakin? Iya, yakin. 0001 0. 1110 0. 0. Iya. 0. Oke. Nah, dari kayak gini jadi ketahuan berapa? Gampang ya ini. Iya, 10. 0. Oke, kemudian nah, kalau misalnya kayak gini yang boldnya gimana nih? Ini berarti harusnya sampai sama semua ya. oktet keempat. Ini yang 0, kedua aja. Ini sama nggak? Ya, sampai situ aja. Sini ya. Oke. Sampai sini. Berarti ini sampai sini. Juga sampai sini. Oke, ini berarti 1. Saya 0. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini berapa jadinya? /24 26. Oke, gampang ya? Gampang ya. Ya, kurang lebih latihannya gitu sih. Kayaknya tugasnya pun kayak gini-gini doang. Oke. Ada pertanyaan nggak?
kalaupun nanti ada 4 ya, hitungnya 4, ada 5, 5, dan 6, 6. Nah, kalau misalkan berbeda kayak gini juga bisa. Jadi nanti biasanya dia bakal ke prefix yang paling tinggi di antara dia nih. Jadi biasanya bakal beda-beda kan nih. Nah, nanti jadi bakal prefixnya itu bakal gede banget gitu bloknya. Plus 19 itu IP-nya bisa banyak banget. Oke. Biasanya ini sih di level ISP ya, Internet Service Provider. Jadi biasanya itu kayak misalkan contohnya apa ya? Kalian punya modem atau internet di rumah itu kan dapat IP kan, punya IP. Nah, itu biasanya pembagian IP-nya itu dari si providernya. Jadi misalkan provider cuma ngasih kalian itu /30, itu kan cuma 2 IP ya. Nah, tapi di sisi providernya ke arah router lain misalkan, itu bisa jadi udah /24 misalkan, atau /tinggi-tinggi gede-gede, gitu sih. Ada yang ditanyain lagi? Udah paham semua berarti ya? Aman ya berarti. Oke, ini kemarin tugas ada yang belum nih kayaknya? Absen ada yang 3 belum sign. Azahra belum, Septian sama Omar Rais. Ada di sini kah orangnya? Ada nih, Omar Rais, halo. Oh, di chat sama dia. Iya, kenapa belum mengumpulkan ini? Batas waktunya. Kemudian Azahra, ada hadir di sini nggak? Hadir juga nih, tapi belum. Halo, Septian, Muhammad Septian. Nggak ada. Oke. Ini ada yang merasa udah submit tapi belum? Azahra, Hoironisa, sama Septian. Oke. Ini yang Azahra ini gimana? Belum absen? Halo, halo. Ada orangnya kah? Oke. Oke, pertemuan selanjutnya, ini ada yang ditanya lagi nggak? Halo? Cuma mau mastiin, jadi kalau yang bukan network address itu kita ubah dulu ke network address tadi. Ya. Ubah. Makasih ya, Kak. Oke, soalnya nggak bisa, nanti bakar rancu dihitungnya. Ngaco Jadi jadinya. Supernettingnya hasilnya juga bukan network. Yes, nanti di sininya bukan network nih. Gitu sih biasanya. 64 ini kan kalau 128, 64 ini network ya. Oke. Nah, pertemuan selanjutnya itu kayaknya, untuk tugasnya untuk yang ini kayaknya gampang sih. Nah, ini cuma ngitung-hitung yang tadi aja. Gitu, gini, ini udah beres. Gampang kan? Untuk yang ininya, gak ada kendala? Iya, Kak. Oke, sip. Kak, kalau yang prefixnya beda, tetap sama kan ya, Kak? Perhitungannya, dan nggak ngaruh apa-apa gitu. Ya, nggak ngaruh. Jadi istilahnya gimana ya? Sebenarnya pun jadi walaupun berbeda gini, tapi nanti perhitungannya itu
jadi satu blok gede gitu. Gimana ya? Jadinya misalkan 24, kalau sama 24 nanti kan bisa jadi 23 nih. Tapi di sini ada 28, ada 29. Nah, bisa jadi di atas dari situ lebih kecil, lebih gede lagi blok IP-nya gitu sih. Perbedaannya di situ. Nah, tapi biasanya kalau realnya, kalau nggak salah ya, realnya itu nggak bakal berbeda kayak gini. Atau misalkan gimana ya? Nggak berantakan gini lah. Maksudnya udah rapi gitu. Slash 29 ya slash 29, slash 24 ya slash 24. Biasanya ya. Dan itu pun kayaknya di router itu, maksudnya ini tuh buat modal kalian jadi misalkan kalian ada routing, kalian punya IP banyak, terus di router itu kalian harus agregat. Nah, kalian harus tahu kan agregat dari ini tuh berapa atau supernetting dari ini tuh berapa. Jadi kalian harus hitung dulu. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, Kak. Makasih. Oke. Nah, untuk minggu depan kayaknya udah mulai masuk. Insya Allah ya udah mulai masuk ke VLAN gitu kayaknya. Dan itu udah pakai emulator kayak gini. Nah, jadi nanti kayaknya untuk webnya kita bisa pakai yang ini nih. Jadi network.telection.my.id. Nanti kalian itu aja coba. Cuman untuk seminggu ini kayaknya ini masih dalam tahap pengecekan dan ada beberapa fitur-fitur. Jadi kalian belum bisa akses dulu. Maksudnya untuk aksesnya kan kalian perlu ini juga kan, perlu si username passwordnya. Nah itu nanti dibuatinnya kemungkinan minggu depan. Nanti kalian bisa nyobain gitu. Nah paling dicoba kasih tahu step-step atau basic knowledge-nya aja kali ya. Oke, jadi kemungkinan nanti ada dua ini, ada bisa network.telection.my.id dan satu lagi sama, cuman dia ada dua, ada angka 2-nya. Nah, untuk proses ini nanti kalian ada pilihan ada native console sama HTML5 console. Bedanya apa ya? Seperti kemarin bedanya kalau native console itu dia bakal pop up atau bikin via telnet. Kalau misalkan kalian HTML5 console ini dia bakal new tab, bentuknya new tab. Kita HTML dulu kali ya. Oke. Oke, kurang lebih nanti kalian punya account, kalian masuk di sini. Nah, nanti kalau kalian udah punya account, kalian coba add folder. Nanti kayaknya bakal dibikinin folder, dirapin lagi sih, maksudnya kelas ini, itu lebih dirapin lagi. Nah, nanti kalian di situ buat folder sendiri. Kalian bisa, misalkan namanya siapa gitu, tes. Nanti kalian buat folder untuk kalian sendiri, foldernya itu isinya untuk kalian boleh ngoprek, kalian itu isinya tugas-tugas kalian dan lain-lain. Oke. Ini nanti bakal ada tes kayak gini. Nah, nanti kalian kalau mau bikin lab baru ya kalian tinggal add new lab. Nah, ini kasih nama misalkan test lab atau apa, versionnya ini description terserah. Author juga boleh. Kalau author ini ditulis nanti kalau misalkan kalian cloning itu biasanya authornya tetap sama. Jadi buat nandain aja kalau biar kalian hasil kerja kalian tuh nggak di clone gitu. Cuman kalau di cloning itu hanya mengcloning si topologinya aja. Tapi kalau isi config-nya tetap masih kosong. Oke. Situ kalian bisa save. Kalau udah save nanti muncul kayak gini. Ini adalah workspace-nya. Kurang lebih kayak gini. Untuk tools-nya ada di samping kiri sini atau kalian bisa klik kanan. Sini juga ada tools-nya. Oke, misalkan kalian kita buat add object ini, kalian bisa nge-add node, network, picture, atau shape gitu, atau text. Misalkan node dulu ya. Oke, sorry. Kita add node dulu. Node ini artinya kalian mau
mau naruh apa sih di si workspace ini? Nah, di sini kita punya Cisco IOL. Cisco IOL ini untuk yang switching nanti VLAN ini pakai Cisco ini. Yang switch itu pakai IOL. Kemudian untuk yang Cisco Dynamis ini untuk yang router-router. Untuk materi routing-routingan. Nah, kalau yang ini boleh jadi untuk kita ini lebih ke Cisco ya maksudnya. Karena Cisco itu kan global, jadi kita kemungkinan semua nanti untuk konfigurasinya, untuk materinya itu lebih ke Cisco. Cuman kalau misalnya kalian mau tanya tentang vendor lain pun nggak masalah. Cuman kalau di kita ini, kita karena Cisco itu global ya, jadi kita kemungkinan praktiknya pakai Cisco. Kalau misalnya kalian mau pakai Juniper atau Mikrotik, silakan. Boleh nanya-nanya juga. Jadi ini ya lab untuk bisa kalian ngoprek-ngoprek lah. Oke, kemudian ada virtual PC. Nah, mungkin virtual PC aja kali ya. Nah, di sini nanti namanya apa, segala macam, gambarnya kayak gimana, mau kayak gimana, nanti tinggal pilih. Di situ udah sisanya udah by default aja. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa atur-atur di mana-mana. Terus, oh ya, misalkan nih, add Cisco IOL juga. Ini namain router aja, segala macam. Kalian save. Nah, untuk proses menghubungkan ini, kalian itu harus dalam kondisi off ya. Dalam kondisi si ini off, si router ini sama-sama, maksudnya antar perangkat yang kalian ingin hubungkan itu harus off dulu. Kalau nggak off, nanti dia nggak bakal bisa. Nah, nanti ini biasanya Eternal mau kemana dia, ada 4 di sini. Kurang lebih gitu. Kemudian misalkan ini saya start, ini nggak di start ya. Nah, ini coba konekin ke sini, dia merah, nggak mau. Bisa juga ada auto align. Ini bakal buat ngerapihin, jadi dia adjust gitu. Kemudian, oh ya, sama ini kan resource-nya terbatas, jadi setelah kalian pakai itu, kalian blok semua, terus kalian off. Supaya dia nggak ngegantung resource-nya. Jadi, kalian bisa lihat resource-nya tuh di sini, status. Nah, kelihatan nanti CPU usage-nya berapa, memorinya berapa, segala macam. Nah, kalau misalkan kalian pakai HTML5 konsol, dia bakal buka sini. Gini. Gitu-gitu sih. Ada pertanyaan nggak? Halo? Kak, berarti nanti yang kalau mau pakai yang tadi yang satunya selain yang HTML5 itu kita kan pakai Telnet kan, Kak? Itu besok, itu minggu depan juga ya? Iya, minggu depan nanti kayaknya sekalian dikasih username password, sekalian juga dikasih tutorialnya. Ini Oke, Kak, siap. Ini kita pengen kasih tahu aja kayak gimana sih. Jadi ya kurang lebih gini nanti labnya. Oke, ada lagi nggak? Mau ditanyain atau enakan sih langsung nyoba sih. Cuman untuk minggu ini kayaknya belum. Oh ya, kalau misalkan kondisi nyala itu kalian nggak bisa close lab. Harus dimatiin dulu. Tapi kondisi nyala bisa kalian log out. Jadi kalau misalnya kalian log out kondisinya nyala, otomatis pas kalian masuk itu nanti bakal masuk ke ini, dia punya workspace. Nah, tapi kalau kalian close lab, kalian bakal keluar di sini dulu, gitu sih. Baru kalian sign out.
Jadi kalau misalkan lagi ngerjain tugas terus pengen matiin laptop dulu tapi masih pengen ngerjain, ya kalian bisa log out. Tapi kalau misalkan udah kelar, kalian matiin, baru kalian close lab dulu baru sign out gitu sih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lain? Enggak, Pak. Enggak ya. Tadi ya kalau nggak ada konfirmasi yang absen atau tugas ya sesuai itu aja ya, sesuai ketentuan nanti gimana penilaiannya. Ada yang mau disampaikan atau ditanya-tanya lagi?